Tema kita adalah konsistensi diri. Apa itu konsistensi diri? Konsisten ya, atau konsistensi diri. Konsisten ini, saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita memiliki konsistensi diri atau konsisten ini, yaitu dikatakan bahwa firman-Nya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tuhan mau kita, saudara, dalam hidup ini melakukan kasih, melakukan kebaikan, bertindak sesuatu itu harus konsisten. Ya, kata firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu. Dalam bahasa Yunani aslinya adalah ekakomen. Itu artinya jangan, mengekspresikan penolakan. Tuhan larang untuk kita jangan. Apa? Ekakomen. Ekakomen ini artinya menjadi lelah, kehabisan tenaga, tawar hati. Tuhan tidak mau kita tawar hati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang jemu, menjadi orang yang bosan dengan berbuat sesuatu yang baik. Jadi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang konsisten, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada lagi ayat firman Tuhan lain yang mengatakan tentang konsistensi diri. Apa itu? Kalau kita buka 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang, Allah upopiaso, tetapi aku menggembleng diriku dengan keras. Tuhan mau, saudara-saudara di dalam Kristus, kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, supaya kita menjadi pribadi yang sukses. Dengan cara apa? Paulus bilang, aku menggembleng, bahasa aslinya, diriku dengan keras. Aku melatih tubuhku dan menguasainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi konsisten dalam hidup ini sangat penting. Dan orang-orang yang konsisten, saya lihat mereka menjadi orang-orang hebat. Saudara baca dalam Alkitab, tidak ada satupun orang tokoh Alkitab yang hidupnya tidak sukses kalau dia konsisten. Orang-orang dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang punya konsistensi diri yang begitu hebat. Maka mereka jadi pemimpin, saudara. Saudara lihat Daud. Daud konsisten berdoa 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Allah. Jadi apa dia? Jadi raja. Seorang yang konsisten akan membawa dirinya dalam puncak karir terhebat. Orang yang konsisten akan membawa dirinya akan sukses dan berkualitas, saudara. Coba lihat, ada seorang yang konsisten. Siapa? Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 1 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi saudara, kita bisa lihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan mau kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang hebat ini, kita punya konsistensi diri, konsisten dalam hidup kita. Mungkin saudara akan bertanya, apa sih artinya konsisten, Pak Pendeta? Konsistensi itu adalah sikap atau kondisi di mana kita tetap sama, tidak berubah, atau sesuai dengan standar
atau pola tertentu sepanjang waktu, seperti ketetapan yang dalam bertindak secara berulang-ulang mencapai tujuan atau jangka panjang. Konsistensi dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti menjaga gaya hidup sehat, meraih kesuksesan karir, membangun hubungan yang kuat, dan merupakan kunci untuk mencapai tujuan hidup dengan hasil yang berkelanjutan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang yang konsisten itu adalah orang yang berketetapan, orang yang mengambil keputusan, orang yang berkomitmen, orang yang tidak berubah-ubah. Itu orang yang konsisten, saudara. Kita lihat, ada lagi sebuah konsistensi yang luar biasa, saudara. Dalam sebuah studi Harvard terhadap 74.000 lebih wanita, ya, mereka diteliti kurang lebih, saudara, selama 16 tahun orang-orang yang sekitar 74.000 ini diteliti. Mereka adalah orang-orang yang suka menghadiri ibadah raya, ibadah sepekan. Ternyata mereka memiliki resiko kematian 33% lebih rendah dibanding orang-orang yang tidak beribadah. Dan mereka punya umur, saudara, lebih panjang, 6,5 sampai 9,5 tahun dibanding orang yang tidak sembahyang atau beribadah. Ini studi selama 16 tahun. Studi ini bukan studi 1 tahun, saudara, tapi dalam studi Ohio State, Harvard, ya, Harvard ini salah satu universitas terkenal di Amerika. Mereka mengadakan studi selama 16 tahun terhadap 74.000 perempuan yang beribadah kepada Tuhan di gereja. Dan 33% mereka aman dari kematian, saudara. Jadi ini luar biasa. Kenapa ibadah itu memberikan kita umur lebih panjang, saudara? Karena lewat ibadah kita memuji Tuhan. Setan, swangi, kuasa gelap, racun, ranse, bofit keluar semua, saudara. Amin. Iya, saudara tinggal di rumah bikin apa? Iya toh? Di rumah tidur-tiduran saja atau mungkin kesibukan sendiri. Saudara lihat penyakit mulai masuk. Swangi, iblis, kuasa gelap, roh jahat masuk. Coba saudara lihat orang-orang yang setia beribadah lebih aman 33% dibanding dengan orang yang tidak sembahyang. Jadi saudara, sembahyang itu penting. Amin. Kita harus konsisten, saudara, dengan ibadah kita, karena ibadah ini sudah diteliti. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu dia mengisi ruang kosong tubuhnya dengan urapan Tuhan. Dia diberkati dengan urapan Tuhan. Itu seperti HP yang dicas, saudara. Diisi dengan energi positif dari Tuhan. Saudara, kalau kita tidak ibadah, apa yang mengisi kita? Energi negatif. Orang yang dikuasai dengan energi negatif sakit-sakitan, saudara. Orang yang diisi dengan energi negatif, masukan negatif, pengetahuan negatif, apalagi informasi negatif, ancaman-ancaman dari luar, buat dia panik, buat dia terganggu mentalnya, lama-lama putus asa, akhirnya apa yang terjadi? Depresi, lama-lama mati, saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita seperti dicas
dengan urapan dari sorga, sesuatu yang murni dari Allah itu turun lewat pujian dan penyembahan kita, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Ibarat bencana yang kosong diisi penuh dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang membaharui jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara bisa lihat dalam sejarah perjanjian lama bagaimana orang-orang ya ketika Raja Saul ikut dengan rombongan para nabi menyembah Tuhan. Saul dipenuhi dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Lalu Saul berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang, seperti kepenuhan para nabi, dan roh Tuhan ada pada Saul. Saul akhirnya dipilih menjadi raja. Karena apa? Karena urapan kenabian ada dalam dirinya. Kemudian Daud ketika memetik kecapi, Saul telah jauh dari Tuhan dan melakukan dosa di mata Tuhan. Roh setan ada atas Saul. Lalu Daud dipanggil untuk memetik kecapi dengan pujian dan penyembahan. Setan pergi karena Daud mengundang urapan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa memang benar bahwa hadirat Tuhan, persekutuan dalam ibadah, hidup dalam kedekatan dengan Allah, itu akan membawa hidup kita ini penuh dengan urapan Tuhan, saudara. Sebab itu saudara, kita harus konsisten dengan apa? Dengan kehidupan yang mencari Tuhan. Konsisten dengan ibadah kita. Apa arti konsistensi atau konsisten, saudara? Arti konsisten yang pertama itu adalah ketaatan pada prinsip. Seorang yang konsisten adalah orang yang taat kepada prinsipnya, bahwa dia menjaga komitmen yang sama, teratur. Jadi orang yang konsisten itu, saudara, adalah orang yang melakukan itu terus menerus. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki ketetapan. Kata tetap berarti tidak berubah-ubah, saudara. Kemudian orang yang konsisten adalah orang yang teratur. Dia berulang-ulang. Seperti halnya dia bangun pagi. Orang yang konsisten, dia akan bangun sesuai dengan jam yang dia biasa. Kalau dia biasa bangun jam 5, tetap dia bangun jam 5, saudara. Dimanapun dia berada, pasti dia bangun jam 5. Dia pergi ke Jakarta, tetap dia bangun jam 5. Ya. Dulu waktu pertama berangkat ke Jakarta, saudara, ada pelayanan di Jakarta. Saya itu karena konsisten bangun sesuai jam itu, saya bangun begini, saya buka jendela gelap. Karena apa, saudara? Karena konsisten jam yang kita bangun itu, jam juga bangun di sana itu subuh, lihat jam begini, aduh, ini dia jam 3 ini, terpaksa tuh tidur lagi sudah, ya, jam 3 subuh di sana, saudara, ya, di Papua jam 5. Jadi saudaraku yang terkasih, konsisten itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus. Arti konsisten juga berarti kualitas, ada standar dalam hidupnya, mempertahankan kualitas atau standar hidup dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat tadi Daniel, dia konsisten tidak mau makan makanan dari raja, maka Allah mengaruniakan kasih kepada Daniel. Dan 10 kali lebih pintar. Saudara baca Daniel pasal 1. Daniel berketetapan tidak makan santapan raja, dan Allah mengaruniakan dia kepintaran 10 kali lebih pintar dari semua orang yang ada di Babel pada waktu itu. Saudara, orang yang konsisten akan diberkati Tuhan. Ini kita lihat mengapa konsisten itu penting. Saudara lihat bagian ini. Orang yang konsisten akan mudah mencapai tujuan. Konsisten meskipun membutuhkan waktu, membantu mencapai tujuan jangka panjang serta secara bertahap. Yang kedua, orang yang konsisten akan membangun kebiasaan. Tindakan yang dilakukan konsisten akan menjadi kebiasaan yang melekat pada dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan diri. Saudara, orang yang konsisten
bangun pagi, berdoa pagi, tingkat imannya, kepercayaannya terhadap dirinya sendiri dan imannya itu meningkat, saudara. Ya, menciptakan yang keempat, reputasi yang kuat. Saudara bisa lihat orang-orang yang konsisten datang ke gereja pagi, ya, itu reputasinya akan lebih baik, saudara. Coba saudara lihat rasa percaya dirinya. Saudara adalah orang yang selalu datang paling pagi di tempat saudara bekerja. Saudara punya reputasi itu dinilai baik, saudara. Betul kan tidak, saudara? Saudara di kantor, ya, saudara datang selalu tepat waktu, bahkan lebih dulu daripada orang lain di kantor saudara. Saudara punya reputasinya tinggi, bagus. Saudara punya reputasinya bagus karena saudara datang lebih awal. Dan itu menjadi suatu reputasi, gaya diri, gaya hidup. Dan itu saudara sudah punya catatan penting. Ini adalah orang yang panutan. Karena apa? Karena reputasi itu ditentukan tadi konsistensi seseorang. Ya. Jadi saudara penting dalam hidup kita punya reputasi itu, ya. Punya reputasi dengan konsisten tadi. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Orang yang selalu konsisten, reputasi tetapi juga kualitas hidupnya itu lebih baik daripada orang yang tidak konsisten, saudara. Saudara punya toko, ya, saudara punya usaha, jualan apa saja, jualan nasi kuning misalnya, tapi saudara setia buka warung jam 6 teng, sudah buka warung dan saudara jualan, maka apa yang terjadi? Orang yang selalu belanja itu juga konsisten belanja di tempat saudara. Tapi coba kalau saudara bukan orang yang konsisten, kadang saudara buka jam suka-suka hati, kadang dia buka jam 6, kalau dia datang dia pemalas buka jam 7, kalau dia datang malas dia buka jam 9. Nasi kuning itu akan sepi. Amin. Usaha saudara akan sepi kalau saudara tidak konsisten. Tapi kalau engkau konsisten buka toko sesuai dengan jam yang ditentukan, yang saudara sudah konsisten, peluang orang datang beli juga akan banyak. Ya. Jadi saudara konsisten terhadap waktu, konsisten terhadap sesuatu, itu mendatangkan berkat bagi usahamu, bagi karirmu, bagi masa depanmu, bagi imanmu, bagi reputasi hidupmu. Itu ditentukan juga dengan konsisten terhadap waktu yang saudara lakukan. Ini sudah benar terbukti, saudara. Ini terbukti. Saya bacakan lagi ayat tentang konsistensi atau konsisten ini, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Paulus bilang bahwa kita harus melatih tubuh kita seperti kita juga melatih tubuh kita berolahraga. Demikian juga kita melatih tubuh kita untuk beribadah. Jadi ibadah itu harus dilatih, saudara. Kita harus konsisten dengan ibadah kita. Karena tadi kita sudah lihat, seorang yang konsisten akan membangun iman, reputasi, kinerja, kemampuan. Dan saudara, kita akan dilatih dengan konsisten. Makanya Paulus bilang, latihlah hidupmu seperti engkau berolahraga.
Paulus melatih dirinya untuk beribadah karena ibadah ini sangat penting, mengandung janji baik untuk saat ini bahkan untuk saat yang akan datang. Selalu saya bilang saudara, ketika saya dapat hikmat Tuhan bahwa ternyata ibadah itu adalah latihan kita untuk dunia yang akan datang. Ayat ini bilang tadi, ibadah itu adalah latihan untuk kita masuk kepada dunia yang akan datang. Dunia di sorga sana, di mana dunia di sorga sana tidak ada lagi untuk kegiatan lain. Di sorga tidak kawin mengawinkan. Di sorga tidak bercocok tanam. Di sorga tidak bekerja yang lain-lain. Pekerjaan saudara dan saya ketika ada di sorga adalah beribadah. Dan latihan kita di dunia ini, Paulus bilang, kamu harus melatih tubuhmu seperti kamu melatih dirimu seperti atlet binaraga atau olahraga. Di dalam dunia kamu harus melatih dirimu untuk beribadah. Sebab saudara, kalau di dunia ini saja kita tidak mampu beribadah, di sorga kita tidak akan mampu bertahan ibadah lama, saudara. Di sorga waktu ibadahnya adalah dari kekal sampai kekal, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari masa ke masa. Sedangkan kita di dunia ini saudara, untuk beribadah 1,5 jam saja kita sudah bosan. Betul saudara? Coba lihat, kalau pendeta sudah khotbah lebih dari 30 menit, kita seperti orang yang sudah kepanasan. Ya, kita gerah, kita rasa bosan, tubuh mulai berontak saudara ketika khotbah itu melebihi 30 menit. Ya. Apalagi kalau pengkhotbahnya bertambah jadi 1 jam, belum selesai bicara. Saudara, di situ ada pemberontakan diri. Apalagi kalau puji-pujiannya hanya tidak stop-stop, mulai berontak jiwa seseorang. Itu adalah tanda kita tidak konsisten dengan Tuhan. Saudara, kita harus lawan supaya kita ini harus biasakan, karena di sorga tidak ada pekerjaan lain. Di sorga tidak ada membajak sawah, tidak ada bercocok tanam, tidak ada kawin mengawinkan. Di sorga hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau di bumi tidak biasa, di sorga kita akan menjadi orang yang paling stres saudara. Kita akan menjadi orang yang paling tertekan. Kita akan terus bertanya kepada Petrus, penjaga pintu sorga, Petrus, kapan selesai ibadah ini? Petrus bilang, tidak ada selesai di sorga. Saudaraku, di sorga tempatnya kita dari masa ke masa hanya beribadah. Maka dari itu saudara, saya mengajak umat, ayo latihan. Karena saudara, kita menjadi warga sorga yang terbiasa nantinya beribadah. Di sorga tidak ada berjalan-berjalan saudara, tidak ada. Di sorga hanya memuji menyembah, sujud berdiri menyembah, menyanyi memuji menyembah, sujud menyembah, berdiri memuji menyembah Tuhan. Itu non stop saudara. Dan bayangkan kalau cuma 1,5 jam saja kita rasa bosan, apalagi di sorga dari masa ke masa. Tentunya kita akan pamit dengan Petrus, Petrus, sepertinya bukan di sini tempatku. Haleluya. Jadi saudara, ada banyak orang kemungkinan akan resign dari kerajaan sorga dan berkata kepada para malaikat, bahkan izin sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di bumi saja pendeta ibadah 1,5 jam bersama dengan pemimpin pujian saya sudah tidak tahan, apalagi di sini bertahun-tahun dari masa ke masa, milenial ke milenial. Kayaknya saya tidak cocok di sorga Tuhan Yesus. Akhirnya dia keluar dari sorga. Jangan kita menjadi pribadi yang seperti itu saudara ya. Mari kita belajar, kita harus konsisten. Karena ibadah ini adalah latihan kita nanti di sorga saudara. Biasakan diri kita untuk menjadi orang-orang yang konsisten. Mari kita lihat saudara, bagaimana menjadi lebih konsisten. Mungkin saudara tadi sudah mendengar bagaimana konsisten itu menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi saudara bertanya, Pak Pendeta, saya mau konsisten, tapi ajarkan saya untuk bisa konsisten. Lihat, 1,
untuk bisa menjadi pribadi yang konsisten, kita harus menentukan tujuan dengan jelas. Bagian pertama, tentukan tujuan dengan jelas. Memiliki sasaran agar bisa fokus, saudara. Ya, coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah bagi setiap manusia itu punya blueprint atau grand design untuk masa depan kita. Jadi untuk bisa menjadi seseorang yang konsisten, kita harus menentukan dulu Tuhan mau apa dengan hidup saya. Temukan Tuhan lewat visi dan petunjuk Tuhan dalam hidup saudara. Baru engkau bisa menjadi pribadi yang konsisten. Ya. Baru engkau bisa menjadi pribadi yang konsisten. Bagaimana caranya kita bisa menemukan visi Tuhan? Melewati doa. Saudara berdoa atau mungkin minta petunjuk Tuhan, atau mungkin seperti ada visi Tuhan dari Tuhan kepada engkau jadi apa? Ya, itu penting saudara. Untuk menentukan saudara dan saya menjadi konsisten, kita perlu tahu visi Tuhan untuk saya ini apa, untuk saudara apa, untuk keluarga saya apa. Itu yang saudara tekuni dengan konsisten. Banyak saudara anak-anak Tuhan yang ketika datang didoakan, minta doa untuk pekerjaan. Pak Pendeta, saya mau tes PNS. Kita doa bersama dan lewat doa itu Tuhan nyatakan, oh tidak, nanti Bapak Tuhan nyatakan akan masuk di politik. Dan betul saudara, ketika dia tes di PNS tidak dapat. Ketika ada peluang untuk dia ikut serta dalam politik, waktu itu DPR Otsus, dan dia tembus juara satu. Juara satu, saudara. Waktu tes, Bapak Gubernur bilang sama saya, Pak Pendeta punya itu, jemaat itu, dia nomor satu Pak Pendeta, juara satu. Ya. Wah luar biasa Pak, saya bilang. Yuk kita tes kemarin seleksi itu dia punya nomor satu. Memang anak itu pintar Pak Pendeta. Jadi kita harus punya visi, fokus kemana. Tadi kita lihat dia tes PNS tidak dapat, tapi karena visi Tuhan lewat petunjuk Tuhan, Tuhan nyatakan dia akan ikut di politik. Ketika saya sedang berdiskusi, tanya-tanya siapa-siapa yang juara di DPR Otsus pada waktu itu, Tuhan nyatakan dia pasti lulus. Ketika saya diskusi dengan Bapak Gub bilang, pas saya sebut nama, dia bilang, oh itu Pak Pendeta jemaat itu dia nomor satu. Dia pintar Pak Pendeta, ikut seleksi. Jadi tidak ada yang membantu saudara. Tidak ada bantuan sama sekali. Dia tes dengan mulus dan juara satu. Saudara bisa lihat, inilah perjalanan hidup. Jadi kita harus tentukan visi kita kemana. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan saudara. Tanya Tuhan. Waktu kita memulai pelayanan saudara, kita buka pelayanan doa-doa di rumah-rumah jemaat. Kita belum ada gedung gereja seperti ini. Satu ketika Bapak Pendeta Rubin Andi Abraham yang ketua sinode sekarang, waktu itu beliau masih belum ketua sinode, baru sebagai ketua bidang teologi BPP Sinode Gereja Betel Indonesia. Dia masih ketua bidang teologi. Dia khotbah lalu dia undang hamba Tuhan yang mau didoakan. Saya lari saudara,
pertama kali berdiri di depan, ketika dia tumpang tangan, Tuhan berbicara kepada dia, ya, dan dia sampaikan kepada saya ketika tumpang tangan itu, engkau akan menjadi hamba Tuhan yang besar di kota ini. Ya, kalimat itu saudara, saya langsung tumbang saudara. Ya, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya tahu itu visi dari Tuhan. Amin. Ketika mendengar itu saudara, saya makin semangat untuk apa? Melayani Tuhan. Meskipun saudara waktu itu kita belum ada gedung gereja, kita masih pakai rumah umat Tuhan di atas itu. Dan kita ibadah di situ. Tapi saya dengar petunjuk Tuhan itu, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang besar di kota ini, di tanah Papua. Dan apa yang terjadi saudara? Saya imani visi itu. Dan itu saya konsisten dengan kata hamba Tuhan. Kamu akan menjadi hamba Tuhan. Berarti seharusnya jadi hamba Tuhan yang benar. Amin. Yang hidup dalam kebenaran. Konsisten sebagai hamba Tuhan. Konsisten melayani Tuhan. Konsisten melayani umat. Maka apa yang terjadi saudara? Ketika saya tetapkan tujuan saya sesuai dengan visi Tuhan, maka Tuhan memberkati hari ini saudara. Ya, kita bisa memiliki fasilitas pelayanan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak akan mempermuliakan namanya kepada orang yang tidak konsisten saudara. Ketika visinya kemana, kita perginya kemana, kita jadi seperti Yunus saudara. Tadi saya salah satu saja yang saya kasih contoh tadi. Dia mau tes PNS tapi Tuhan nyatakan dia di politik, dan di politik dia berhasil. Dan sekarang duduk sebagai apa saudara? Anggota DPD RI. Ya. Inilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Ketika ikut visi, maka sesuai dengan jalur kehendak Tuhan. Ini contoh saja, ada banyak yang lain saudara ya. Tetapi mari kita melihat bahwa bisa konsisten itu dengan menentukan dulu kemana tujuan hidup kita. Kalau Tuhan arahkan kita bukan di PNS, jangan paksa saudara. Berarti mungkin kita sebagai pengusaha atau mungkin sebagai jalur politisi, maka di situ kita akan sukses saudara. Konsisten dengan tindakan itu saudara, dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, untuk bisa menjadi konsisten, kita harus fokus pada satu hal. Jadi setelah menentukan visi, yang kedua tuh fokus pada satu hal saja. Jangan terlalu banyak saudara, jangan terlalu banyak cita-cita, jangan terlalu banyak mimpi. Satu mimpi saja sampai jadi. Itu yang penting saudara. Saya bacakan firman-Nya, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan ajar kita saudara, tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Demikian juga fokus kita, cita-cita kita, konsistensi kita, itu kalau bisa satu saja saudara. Ya, satu saja, jangan maunya banyak. Ya, maunya banyak. Contoh, sudah sukses di bidang politik, masuk sebagai contoh kata anggota DPR RI, jadi MPR RI, kemudian mau lagi jadi apa? Menteri lagi. Ini kan tidak usah saudara, enggak fokus, tidak konsisten. Ya. Tidak konsisten. Contoh lagi apa saudara? Sudah terpilih jadi DPR, mau jadi apa lagi saudara? Jadi kepala daerah lagi, mau jadi bupati, mau jadi wali kota. Bagaimana dengan orang yang sudah pilih tadi? Pilih saudara jadi DPR,
Ya. Tiba-tiba tinggalkan itu, pindah lagi maju. Makanya banyak yang kecewa ketika tidak dapat di periode kedua atau di kontestasi yang kedua. Jadi DPR-nya dapat, tapi kepala daerah tidak dapat. Akhirnya stres. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh menentukan dua arah, satu saja. Kalau saya jadi DPR, saya DPR saja sudah. Kalau saya pegawai, target saya kepala dinas, target saya sekda. Begitu saudara, amin. Jadi target itu ada, fokus itu satu hal saja, jangan terlalu banyak saudara. Ikuti visi Tuhan, itu yang saudara lakukan. Ya, maka kau akan jadi orang yang sukses saudara. Ini Alkitab yang ajar kita. Coba kita lihat lagi, bagaimana untuk bisa menjadi konsisten. Yang ketiga, lakukan hal-hal kecil terus menerus. Lakukan hal-hal kecil yang dilakukan secara terus menerus. Ya, saya bacakan ayatnya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan mengajar kita setia dalam perkara kecil. Jadi saudara, untuk bisa konsisten ternyata kita harus melakukan hal-hal kecil. Untuk bisa konsisten, mulai besok ini saya akan bangun pagi, ya saya akan berdoa pagi. Itu salah satu konsistensi kita mau mencapai visi. Tuhan sudah kasih tahu saya tentang visi besar, saya akan jadi orang besar, maka saya akan mulai dengan berdoa pagi. Saya lakukan hal-hal kecil dengan apa? Saya mulai memimpin diri saya, mengarahkan diri saya untuk hal-hal yang baik. Saudara, ada penelitian, sesuatu yang dilakukan 22 kali akan menjadi terbiasa dan jadi gaya hidup. Saudara tahu tidak? Untuk bisa konsisten itu ternyata tidak bisa 1-2 kali langsung jadi kebiasaan, tidak. Untuk bisa konsisten menurut penelitian harus 22 kali. Maka selanjutnya ke-23 dan ke-24 saudara akan menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan yang saudara tekuni. Contoh apa saudara? Lari sore. Saudara ceritanya mau diet untuk lari sore, ya kan? Kenapa selalu gagal? Karena saudara baru melakukan 2-3 kali saja. Saudara sepeda sore-sore, ya. Kenapa berhenti? Seminggu rajin, seminggu hilang. Tidak ada lagi. Karena ternyata 22 kali harus dilakukan baru bisa menjadi kebiasaan. Ya. Coba renungkan apa yang saya bilang ini. Ini sudah studi saudara, ini sudah penelitian bahwa ternyata banyak orang gagal melakukan konsistensi atau konsisten dengan perbuatannya karena ternyata dia tidak pernah mencapai 22 kali. Ya. Kenapa saudara kita tidak biasa bangun pagi? Karena kita tidak mencapai 22 kali. Coba saudara bikin saja segala sesuatu yang kau buat dengan 22 kali, maka saudara dan saya akan terbiasa dengan perilaku itu. Ya, perilaku lebih dari 22 kali. Nanti yang ke-23 kita akan jadi orang yang terbiasa. Berdoa pagi. Kenapa kadang berdoa, kadang tidak berdoa? Karena cuma 1-2 kali saudara ulangi. Tapi kalau sudah dilakukan 22 kali, itu akan jadi paten saudara. Terus tahu paten? Sesuatu yang sudah terekam di memori otak saudara. Dan itu harga mati saudara lakukan itu. Ya. Harga mati.
Kalau sudah 22 kali. Saudara coba buktikan, saudara mau buat apa di dalam dunia ini? Lakukanlah 22 kali, maka kau akan terbiasa. Ya. Ya kalau makanya kan banyak yang menyerah, fitness sedikit sudah mulai jadi, kemudian stop. Karena belum sampai 22 kali dia ikut fitness. Ya. Apalagi saudara, banyak orang yang gagal coba diet, baru melakukan 12 kali misalnya, sudah finish. Lalu seminggu lagi libur. Nggak bisa. Sesuatu yang dilakukan 22 kali, dari hal-hal kecil yang saudara lakukan terus menerus konsisten, maka kau jadi terbiasa. Saya mengajak saudara coba praktekkan. Yang mau olahraga, yang mau bikin apa, saudara lakukan 22 kali, maka saudara akan dia paten di dalam ingatan saudara, dan itu akan jadi gaya hidup. Tapi kalau cuma di bawah itu, saya jamin saudara akan berhenti melakukan tindakan kebiasaan saudara itu. Ya. Kemudian yang keempat, nikmati prosesnya. Untuk bisa konsisten sampai 22 kali saudara berbuat sesuatu untuk kebaikan tadi, maka nikmati prosesnya. Oh saudara, untuk mencapai 22 kali, ya, itu tidak mudah saudara, tantangannya banyak. Ya, tidak mudah saudara. Nah kita bersyukur saudara, gereja kita dan ibadah kita tadinya biasa mulai jam berapa saudara? Jam 9.30. Nah, sekarang kita mulai konsisten, harus jam 9. Kenapa? Karena saudara, itu adalah komitmen kita. Bayangkan kalau RRI minta kita jam 9 tank, kita sudah biasa di jam setengah 10, nggak bisa saudara. Nah maka dari itu, untuk bisa menyesuaikan sama serentak, seluruh gereja-gereja kan mulai jam 9, masa kita setengah 10 saudara. Ini harus dibiasakan, dirubah perilaku ini saudara. Dengan apa? Konsisten. Dan ini harus dilakukan saudara terus menerus. Nah kita sudah berapa kali nih? Sudah mau mencapai 22 kali kah belum ini? Untuk ibadah jam 9. Ketika kita sudah terbiasa dengan 22 kali, selalu jam 9, maka itu akan jadi terbiasa bagi semua saudara. Ya, semua akan terbiasa. Maka dari itu saudara, saya mengajak kita semua harus bangun pagi hari Sabtu, hari Minggu nih saudara. Hari Minggu itu harus jam 8 itu minimal terlambat sudah bangun. Jadi kalau bisa jam 6 sudah bangun. Paling telat tadi jam 8. Tetapi usahakan jangan 8. 8 itu sudah buru-buru, terlambat sekali saudara ya. Jadi kalau bisa jam 6 tank atau jam 7 tank, kita sudah konsisten untuk membangun diri bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan. Maka apa yang terjadi saudara? Kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa. Ada banyak orang saudara gagal karena terbiasa santai. Ya, memandang remeh. Ada banyak orang saudara, saya lihat karena dia punya interview, ya orang sampaikan interviewnya jam 9. Karena biasa bangun pas jam 9, interview jam 9, peluang dapat berkat tertutup saudara. Jadi biasakan kita harus konsisten saudara. Supaya apa? Suatu waktu kalau dibutuhkan, tidak hanya untuk gereja, tapi juga untuk usaha dan bisnis saudara, pekerjaan dan masa depan karir saudara, terbiasa bangun pagi. Ketika saudara diminta untuk pagi, saudara mampu. Ya. Coba lihat orang mau terbang naik pesawat, kalau saudara nggak biasa bangun pagi,
pasti kau ketinggalan pesawat. Karena rata-rata pesawat itu saudara terbang itu jam 6.30 sudah flight. Kalau saudara kita selalu bangun jam 9, wah, terhanguslah tiket pesawat itu saudara. Jadi kita harus bangun lebih awal. Inilah sifat-sifat konsisten. Nikmati prosesnya, karena prosesnya itu tidak nyaman saudara. Coba kita lihat Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara, Yakub ini diminta Laban kerja 7 tahun. Tapi dia anggap hanya seperti beberapa hari karena cintanya akan Rahel. Jadi untuk kita bisa konsisten dengan hidup ini saudara, kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Karena seperti Yakub mencintai Rahel, dia kerja tidak terasa berat 7 tahun. Kalau saudara mencintai pekerjaanmu, saudara mencintai Tuhan, maka saudara bisa konsisten dengan apa yang saudara berikan bagi Tuhan dan berikan bagi pekerjaanmu. Ya, jadi cintailah pekerjaanmu saudara. Ya, maka saudara akan melihat hasil yang besar dalam hidupmu. Jadi anak-anakku sekalian, pendidikan itu cintai. Kalau kau mencintai pendidikanmu, maka kau akan sekolah dengan semangat. Maka kau akan memiliki konsistensi yang luar biasa. Kemudian yang kelima, untuk bisa konsisten, kita tutup dengan ayat ini. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi yang kelima, untuk kita bisa konsisten dengan hidup ini, sehingga iman kita bertumbuh, kepercayaan kita bertumbuh, kualitas hidup bertumbuh, reputasi kita meningkat, kita hindari gangguan. Jadi saudara, yang mengganggu, yang menghambat konsistensi hidup kita, ternyata adalah gangguan-gangguan sekitar kita. Kelola distraksi atau pengalih perhatian agar tidak kehilangan fokus dan disiplin. Jadi saudara, apa yang mengalihkan perhatian Yesus? Simon Petrus, ketika Yesus berkata, "Aku harus disalibkan di Yerusalem untuk menebus dosa umat manusia." Petrus tarik Yesus ke belakang. "Guru, kiranya itu tidak terjadi dengan dirimu." Yesus bilang, "Hei iblis, enyahlah kau tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, melainkan apa yang iblis pikirkan." Petrus dirasuk setan untuk menghalangi Yesus memberikan nyawanya di Yerusalem. Jadi saudara, ternyata konsistensi kita itu bisa dibatasi oleh apa? Oleh pengalih isu, oleh pengalih perhatian. Apa yang bikin kita nggak konsisten bangun pagi? HP. Betul tidak saudara? Ada orang nonton HP bisa tahan mata sampai jam 4 subuh. Jelaslah nggak bisa bangun jam 7, nggak akan bisa bangun saudara, karena manusia perlu istirahat berapa? 8 jam minimal saudara. Jadi kalau kita tahan mata lihat HP, lihat televisi, nonton sampai malam, tentu kita nggak akan bisa bangun pagi saudara. Kita nggak akan bisa konsisten dengan hidup ini. Ya, Pak Pendeta, kebetulan filmnya lagi rame itu pas subuh. Nah, kita harus konsisten. Konsisten apa tadi? Fokus kepada satu tujuan tadi. Jangan kita terbagi-bagi menjadi dua tuan. Saudara, jangan
tontonan kita menjadi apa? Berhala dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi kita tidak bisa konsisten dengan hidup kita. Kualitas hidup kita menurun. Bayangkan saudara, kalau kita tidur baru jam 4 subuh, maka kita bangun dipaksa jam 7 pagi, kualitas hidup kita, imun kita menurun saudara. Kemampuan kita berpikir menurun. Orang bicara sama kita nggak nyambung saudara. Kenapa nggak nyambung? Kenapa? Karena kita tidak tidur saudara. Orang yang inkonsisten, yang hidupnya dibelenggu dengan berhala nonton ini saudara, dia tidak akan bisa fokus. Coba lihat, jangan heran orang yang suka nonton begadang, itu tingkat kemarahannya sangat tinggi saudara. Orang salah ngomong dia meledak. Orang salah ngomong meledak, anak-anak bikin ribut meledak. Ya, itu semua terjadi karena apa? Karena kita inkonsisten. Kita tidak konsisten dengan hidup kita. Coba saudara, pengalih isu yang hidup, ya, distraksi ini kita harus singkirkan dari hidup kita. Ya. Berhala itu harus kita hentikan saudara. Kapan perlu, aplikasi yang membuat kita tidak konsisten, hapus. Kalau itu mengganggu, jual. Iya, betul kan tidak saudara? Kalau HP saudara sudah mengikat menjadi berhala dalam hidupmu, jual. Jual saudara. Lebih baik terus pakai HP. Pakai HP kayu saja. Saya sampaikan supaya kita menjadi seperti Daniel, seperti Daud. Kita berdoa untuk mencapai mereka, tapi kalau kita nggak konsisten saudara, kita nggak akan sampai ke tujuan itu. Kita akan jadi orang yang selalu hidup dalam keterpurukan. Doa kita nggak dijawab-jawab, kita marah sama Tuhan. Kita pikir doa kita nggak didengar. Tuhan bilang aku dengar, tapi kamu tidak konsisten dengan hidupmu. Jadi lakukan tindakan itu saudara. Singkirkan distraksi dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang membuat engkau terhambat dengan hadirat Tuhan, putuskan saudara. Itu ikatan saudara. Ya, ikatan. Segala sesuatu yang kita lakukan lebih daripada waktu kita dengan Tuhan, itu sudah berhala. Bayangkan saudara, kita berhubungan dengan Tuhan lewat ibadah 1,5 jam. Kalau saudara kita lebih daripada kita berhubungan dengan media sosial, lebih jamnya daripada Tuhan yang cuma 1,5 jam setiap hari Minggu, itu sudah masuk berhala saudara. Sudah masuk kategori berhala. Wih Pak Pendeta, bukan 1,5 jam lagi kalau saya nonton TV. Nonton TV saya itu 7 jam dalam sehari. Wah, itu sudah berhala sudah, melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bisa hapus saja saudara. Hapus saja aplikasi itu. Karena itu sudah masuk kategori penyembahan berhala. Ya, sesuatu yang mengikat kita harus kita hapus, kita singkirkan dari hidup kita. Supaya apa? Supaya tadi perilaku kita berubah. Saudara coba lihat, banyak di luar negeri sekarang mereka sudah tidak mau lagi menggunakan HP-HP jenis apa? Jenis multimedia yang besar. Mereka semua mau kembali ke HP jadul, kayu. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih konsentrasi. Ternyata benar saudara, ketika mereka coba 1 minggu diadakan riset bahwa mereka tidak mau komunikasi dengan media sosial selama 1 minggu. Ternyata kualitas hidup mereka lebih sehat. Mereka lebih bangun lebih segar ketika bangun pagi. Mereka lebih sehat, mereka lebih panjang umur. Jadi saudaraku yang terkasih, mari konsistenlah untuk mencintai Tuhan. Kalau saudara tidak mau menyingkirkan distraksi, minimal padam dia. Komitmen mulai hari ini jam 12 saya padam HP. Amin. Saya padam dunia sosial.
Supaya apa? Supaya hidup kita lebih berkualitas, reputasi kita meningkat, kita bangun tidur lebih baik lagi, saudara. Intinya saya kasih tahu saudara, kenapa kita seringkali menurun dalam berkat? Kadangkala kita yang tidak konsisten dengan hidup kita. Ya, kita lebih memilih melihat dunia orang lewat apa? Media sosial. Media sosial itu dunianya orang, saudara. Kita lihat orang itu pakai mobil mewah, kita lihat dia makannya di restoran mewah, ya kan? Lalu kita lihat diri kita nggak sesuai, jadi kita malas, kita nggak ada punya semangat hidup, nggak punya semangat juang. Salah sedikit berkelahi dengan orang di rumah, sedikit salah ribut dengan orang di rumah. Kualitas menurun karena kita nggak konsisten, kita hanya melihat media sosial yang menampilkan gaya hidup yang mewah. Padahal mereka itu tipu-tipu, saudara. Di belakang itu banyak rahasia-rahasia yang cuman dong pamer-pamer. Kadang orang juga sewa-sewa saja untuk setting saja. Supaya apa? Supaya dia sering ditonton orang. Tapi kita telah mengorbankan diri kita dengan menonton itu, saudara. Lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan. Padam semua media sosial, pengaruh-pengaruh buruk itu, saudara. Jadi hari ini, saudara, kita belajar dari firman Tuhan, kita harus memiliki konsistensi diri. Konsisten itu artinya fokus pada satu tujuan. Tinggalkan segala sesuatu yang mempengaruhi hidup kita untuk menurunkan kualitas diri. Tingkatkan kualitas diri dengan fokus pada sesuatu dan tujuan dan visi Allah dalam hidup kita. Kita akan berkemenangan, penuh mujizat, dan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita.